Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak. Silakan. Duduk dulu. Silakan Mbak, duduk dulu Mbak. Silakan. Ulil albab konselor. Silakan Mbak, diminum dulu Mbak, itu hitungannya Mbak. Diminum dulu. Gimana kabarnya Mbak Nabila dan Mbak Nadia? Nabila Putih, baik, Pak. konseli. Tapi agak sedikit capek juga sih. Capek karena tugas kuliah atau capek hal lain nih? Kayaknya Nadia dua-duanya, Tulmila, konseli. Pak. Tugas numpuk, pikiran juga penuh. Mbak Nabila sendiri, apakah merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Nadia? Kebetulan juga sama sih, Pak. Merasa jenuh, tugas numpuk, dan lain-lain. Apa namanya juga kehidupan, pasti capek ya kan? Iya juga sih, Pak. Baik, terima kasih sudah mau cerita sedikit. Di sini kalian bebas mau cerita apa saja, ya. Jangan sungkan lah. Jangan khawatir, Bapak akan merahasiakan cerita kalian berdua. Baik, sebelumnya perlu Bapak sampaikan bahwasanya sesi konseling pada hari ini hanya memiliki waktu 30 menit saja. Apakah Mbak Nabila dan Mbak Nadia merasakan keberatan? Kalau merasakan keberatan atau kurang puas, nanti bisa dilanjut di lain hari sesuai dengan kesepakatan bersama ya. Baik, Pak. Kami tidak keberatan atas waktu yang Bapak berikan. Baik, kalau begitu sebelumnya Mbak Nabila dan Mbak Nadia sudah menginformasikan kepada saya terkait bingung arah karir karena salah jurusan dan merasa tertekan dengan keadaan. Betul Mbak? Betul, Pak. Baik, di sini di antara kalian berdua, siapa dulu nih yang mau menceritakan keluh kesahnya terlebih dahulu di antara Mbak Nabila dan Mbak Nadia? Jadi gini, Pak, kebetulan saya itu kan bermukim di pondok pesantren. Di situ saya tuh kayak merasa tertekan gitu loh, Pak, sama senior yang ada di sana. Kalau di universitas itu kan memang kadang ada yang sudah memaklumi bahwa ada yang namanya senioritas dan junioritas. Tetapi di situ kan sebagai saya yang fresh graduate merasakan 1 tahun 2 tahun seperti itu kan seperti tambah lagi kuliah sangat tertekan ya, Pak. Jadi kayak saya itu belum lagi masalah tugas kuliah seperti dikejar deadline, terus buat makalah, sama apalagi kayak tugas bikin video kayak gitu ya, Pak. Saya kayak nggak paham banget caranya ternyata kayak gitu. Jadi kayak antara kerja dan kuliah itu sangat menyulitkan. Oh iya Mbak, saya paham dengan keadaan Mbak Nabila yang merasakan tertekan dan merasa serba salah di hadapan para seniornya. Untuk Mbak Nadia sendiri bagaimana? Jadi gini Pak, saya kan hobinya masak, tapi dari dorongan orang tua tuh saya tuh disuruh ngambil jurusan BK, sedangkan saya tuh merasa itu tuh bukan passion saya. Terus lama kelamaan tuh saya tuh ngerasa gak nyaman, kayak gak menikmati di jurusan itu. Saya tuh lebih suka kayak mencoba hal baru, kayak kreativitas, masak itulah Pak. Tapi berhubung sudah semester 4, saya tuh bingung antara mau lanjut kuliah atau berhenti dan melanjutkan karir saya, yaitu sesuai dengan passion saya di bisnis kuliner. Baik, saya paham dan saya maksud apa yang Mbak Nadia rasakan bagaimana. Kebetulan juga saya dituntut orang tua untuk memilih jurusan di mana jurusan itu tidak sesuai dengan bakat yang saya miliki.
So, jadi Mbak Nadia nggak usah khawatir ya Mbak Nadia ya. Saya sangat mengapresiasikan kejujuran kalian. Banyak mahasiswa yang mengalami hal serupa, baik seperti Mbak Nabila, Mbak Nadia. Namun demikian, momen inilah yang paling penting untuk mengenali arah yang lebih tepat. Baik dari ceritanya Mbak Nabila maupun dari Mbak Nadia itu sendiri bagaimana. Baik, saya ada beberapa pertanyaan buat Mbak Nabila maupun Mbak Nadia. Mohon nanti tolong jawab ya Mbak ya. Yang pertama, apa yang membuat kalian bertahan sampai saat ini walaupun tidak cocok maupun tertekan? Yang kedua, apa sih sebenarnya yang kalian sukai dan ingin geluti di masa yang akan datang? Barangkali Mbak Nabila mau menjawab pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, karena saya apa ya Pak, bisa bertahan sampai saat ini ya karena amanah dari orang tua saya. Orang tua saya pengen saya itu sampai lulus di kuliah. Jadi ya untuk membahagiakan orang tua saya ya Pak, saya sebisa-bisanya. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua, sebenarnya juga saya suka yang media, yaitu suka memasak, dan aku juga ada mau berkolaborasi mengembangkan skill atau membuat kuliner akar gitu Pak. Jadi ya sama-sama punya tujuan yang sama. Ya, untuk Mbak Nadia bagaimana? Kalau saya sih jawabannya yang pertama itu mungkin sama ya seperti Nabila, karena tuntutan dari orang tua, toh mau keluar juga sekarang ya udah nanggung lah, udah di pertengahan jalan. Terus saya juga udah merasa cukup nyaman lah dengan jurusan yang orang tua saya pilihkan. Terus pertanyaan yang kedua itu betul apa yang dikatakan oleh Nabila itu, ingin berbisnis di bidang kuliner, dan kita bisa berkolaborasi juga. Terus makanya tuh sekarang tuh udah mulai sedikit-sedikit belajar lah berdagang, ya berdagang kecil-kecilan lah. Bagus, kalian berdua sudah bisa menemukan arah tujuan kalian di masa depan. Bapak dukung kalian agar lebih bersemangat dan dapat mengeksplor lebih jauh terkait bisnis yang Mbak Nadia dan Mbak Nabila inginkan, yaitu di bisnis kuliner. Meskipun demikian, kalian sudah menemukan tujuan di masa depan, kalian jangan tinggalkan kewajiban sebagai mahasiswa, yaitu untuk belajar apapun itu. Ya, namanya kehidupan Mbak, mesti jalani saja, nikmati saja prosesnya. Apapun itu rintangan, masalahnya hadapi dengan sabar. Insya Allah, kalau kita ikhlas, sabar, Allah akan memudahkan kita dalam berproses. Baik Pak, terima kasih. Kami merasa sudah lega dan lebih baik dari sebelumnya. Kami pamit pulang dulu ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Baik Mbak, dengan senang hati. Hati di jalan Mbak, semoga selamat sampai tujuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.